Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Mami. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Are you ready? Let's go! Pada pembelajaran 1 kemarin, kita sudah membahas manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, salah satu manfaatnya adalah sebagai bahan makanan atau penghasil makanan. Ternyata tumbuhan itu juga dimanfaatkan sebagai obat loh. Menurut kalian, tumbuhan apa saja ya yang bisa dijadikan obat? Dan untuk obat apa ya? Anak-anak, ibu punya ini. Ayo, siapa yang tahu ini tumbuhan apa? Apa namanya ya? Benar, namanya adalah bawang merah. Kalian pasti sudah banyak yang tahu, atau mungkin sudah pernah pegang atau memakainya. Karena hampir setiap hari ibu-ibu kita ini menggunakan bawang merah di dapur. Nah, anak-anak perlu kalian tahu ya, negara kita adalah negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, Asia Tenggara ini wilayahnya kan beriklim tropis, sehingga banyak sekali tumbuhan yang hidup di daerah yang tropis, termasuk di Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara kemarin yang kita bahas. Di ASEAN ada 10 negara. Nah, itu termasuk juga wilayah Asia Tenggara. Nah, salah satu tumbuhannya yang tumbuh di Indonesia dan negara-negara tropis lainnya adalah bawang merah. Nah, bawang merah ini sering dijumpai juga di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit. Orang Jawa menyebut bawang merah ini dengan sebutan brambang. Bawang merah ini ada di Malaysia, Thailand, dan Filipina juga. Bahkan ketiga negara tersebut dan termasuk Indonesia juga merupakan pengguna terbesar. Dan Indonesia adalah pemakai bawang merah terbanyak. Di tahun 2004, jumlah bawang merah yang digunakan mencapai 160.800.000 ton per tahun. Wah, banyak sekali ya bawang merahnya, sampai segitu. Berarti bawang merah ini tumbuhnya sangat banyak. Selain bawang merah, ada nanas juga loh yang tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam bentuk kemasan lain. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, mineral, dan sangat penting bagi tubuh. Nah, kita tadi membahas tentang tumbuhan yang bisa dipakai bumbu, dipakai obat juga. Nah, ternyata ada buah juga ya yang mengandung banyak vitamin, mineral, dan protein yang penting bagi tubuh. Wah, semakin seru ya belajarnya. Ternyata tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Coba kalian bayangkan, jika Tuhan tidak menciptakan tumbuhan dan tumbuhan-tumbuhan itu tidak ada, bagaimana ya? Apakah kita masih bisa memanfaatkan tumbuhan yang sangat bermanfaat itu? Membahas tentang tumbuhan yang ada di sekitar kita yang merupakan karunia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang begitu banyak sekali manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Nah, ini ada cerita yang menarik. Kita simak ya. Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun, alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang, persahabatan mereka sangat indah.
Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Wah, menarik ya ceritanya. Kita dapat pengetahuan lagi kalau ada tanaman jahe yang bisa dimanfaatkan sebagai minuman sehat dan segar. Selain itu, di cerita tadi, teman-teman Edo yang memiliki latar belakang berbeda, mereka tetap saling tolong-menolong. Berdasarkan cerita tersebut, sekarang kalian ada tugas bagaimana pendapat kalian tentang sikap teman-teman Edo tadi. Tuliskan pendapat kalian pada kolom yang tertera pada halaman 23 di buku paket kalian. Anak-anak, sikap dari teman-teman Edo tadi apakah sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila ya? Kira-kira sila keberapa ya? Nah, sebelum kita mencari tahu termasuk sila keberapa, kita pahami dulu kelima sila Pancasila berikut. Nih, ada Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah sila pertama dan sila kedua. Sila pertama dan kedua ini memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kita bahas satu persatu. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung nilai-nilai antara lain 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi ini hubungannya adalah hubungan manusia dengan Tuhan, tentang beribadah dan kepercayaannya. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama dan kepercayaan lain. Nah, di sini hubungan antara manusia dengan manusia yang berbeda agama, yang saling toleransi, saling berdamai. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Sudah jelas ini pasti hubungan manusia dengan manusia, tapi berhubungan dengan agama dan kepercayaan. Selanjutnya adalah sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Memiliki nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan keempat, perdamaian. Nah, anak-anak, untuk sila yang kedua ini mempelajari atau membahas tentang bagaimana hubungan manusia dengan manusia yang tidak melanggar hak asasinya sehingga hidup menjadi lebih rukun dan berdamai. Nah, anak-anak, di sini Ibu punya gambar. Di sini ada 8 gambar ya. Kalian amati, perhatikan, kemudian cocokkan gambar mana yang sesuai dengan sila pertama dan gambar yang mana pula yang sesuai dengan sila kedua. Kemudian jawaban kalian tulis pada tabel di halaman 26 di buku paket kalian. Nih, Ibu kasih contoh ya. Misalkan seperti ini ada gambar nomor 1, di situ ada seorang muslim sedang berdampingan dengan non-muslim. Sedang bersahabat gitu. Nah, berarti kegiatan pada gambar nomor 1 itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sila yang pertama. Kalian isi pada tabel. Setelah mempelajari nilai-nilai Pancasila sila pertama dan kedua, nah menurut kalian, teman-teman Edo yang tadi menjenguk Edo merupakan contoh nilai-nilai pengamalan Pancasila sila keberapa? Yo? Iya, sila kedua. Nah, jika kita memiliki teman-teman seperti temannya Edo, kita harus bersyukur ya, karena sudah memiliki teman yang sangat baik. Itu adalah contoh bersyukur kepada Tuhan kalau kita dikelilingi oleh orang-orang baik. Nah, kalau contoh bersyukur kita terhadap lingkungan kita apa ya? Nah, contohnya adalah dengan merawat tanaman. Mengapa dengan merawat tanaman? Nah, merawat tanaman itu merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sangat bermanfaat dan menjadi sahabat bagi manusia. Nah, manfaat tanaman itu sendiri
bukan hanya pada buah dan bunganya, melainkan pada bagian-bagian yang lain juga. Nah, salah satu yang dimanfaatkan pada bagian tumbuhan antara lain adalah kayunya. Nah, kayu ini biasanya sama pengrajin itu biasanya digunakan sebagai pembuat patung. Nah, kamu sekarang akan membuat patung. Tetapi kalian akan buat patung bukan dari kayu, melainkan dari tanah liat atau dari plastisin. Nah, tahu kan plastisin adalah salah satu bahan yang bisa dibuat patung. Nah, sekarang perhatikan gambar patung yang ibu tampilkan. Nah, menurut kalian seperti apa sih patung itu? Unik ya. Apa saja sih keterampilan membuat patung? Membuat patung itu ternyata butuh keterampilan yang khusus ya. Ada yang menggunakan teknik cetak, ada yang menggunakan teknik tekan, bahkan ada juga yang menggunakan teknik ukir. Nah, anak-anak, mari kita membuat patung. Tadi kita akan membuat patung dari tanah liat atau plastisin kan? Berhubung untuk mencari tanah liatnya sangat sulit, kita buat plastisin ya. Apa bisa buat plastisin? Bisa, tidak usah beli. Kita gunakan bahan-bahan yang ada di dapur. Nah, apa saja sih bahannya? Kita lihat bersama-sama yuk. Nih, ini adalah cara dan bahan-bahan membuat plastisin. Bahan-bahannya antara lain, ini siapkan 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, dan pewarna makanan. Cara membuatnya, siapkan mangkuknya dulu ya. Kemudian campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Kemudian masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek. Gulung-gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Kemudian buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan secukupnya ya, jangan terlalu banyak. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur rata. Nah, setelah semuanya tercampur, plastisinnya jadi. Kalian bentuklah plastisin tadi menggunakan tangan kalian dengan bentuk yang kalian suka. Mau bentuk binatang, bunga, atau bentuk makanan. Nanti hasilnya di saat kalian membuat adonan, di saat mencetak atau membentuk-bentuk seperti yang kalian inginkan, kalian foto, kemudian nanti fotonya kalian kirimkan melalui grup kelas kalian kepada guru masing-masing. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini tentang pembelajaran kedua tema 1 subtema 1 sudah selesai. Jangan lupa ikuti dan tonton video pembelajaran selanjutnya ya, agar kalian tidak ketinggalan. Jangan lupa subscribe dan like serta tombol loncengnya ya. Nah, terima kasih untuk yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.